Hai Smart Investor, peningkatan pandemi COVID-19 masih terjadi hingga kini. Di dunia, kasusnya sudah mencapai lebih dari 4 juta orang, meningkat dari pekan lalu sekitar 3,5 juta orang. Sementara di Amerika Serikat kini sudah lebih dari 1,3 juta orang, meningkat dari pekan lalu 1,1 juta orang. Oleh karenanya, kita akan bahas bagaimana kondisi pasar terkini di tengah wabah COVID-19. Iya, Pak Remen, bagaimana update pasar terkini nih, Pak? Ya, Ika dan Smart Investor, pasar relatif masih bergerak stabil ya. Sebagian naik dipengaruhi oleh harapan pembukaan kembali ekonomi di sejumlah wilayah Amerika Serikat dan Eropa, namun sebagian lagi masih dibayangi kekhawatiran kinerja ekonomi yang lebih buruk. Ya, jika kita lihat tabel berikut, sebagian besar bursa Asia, Eropa, dan Amerika Serikat menguat di pekan kemarin. Namun, kecuali bursa Hong Kong ya, melemah karena PDB kuartal 1 2020 kembali terkontraksi. Ini melanjutkan kontraksi 2 kuartal sebelumnya. Lalu bisa terlihat juga yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang cenderung naik, menandakan mulai redanya aksi beli pasar setelah stimulus besar-besaran Bank Sentral Amerika Serikat. Lalu berikutnya harga emas ya, ini masih bergerak stabil di kisaran 1.700. Nah, mungkin berikutnya kita bisa lihat indeks dolar Amerika Serikat ya, yang penguatannya relatif masih tersendat di zona psikologis 100. Isu apa yang bisa diperhatikan pekan ini, Pak? Ya, setelah data tenaga kerja April, ya, periode April Amerika Serikat anjlok ke level terlemahnya sejak masa depresi ekonominya, yaitu tahun 1930-an, pekan ini pasar akan mengamati data sektor konsumen, yang kontribusinya mencapai 2/3 bagian dari total aktivitas perekonomian Amerika Serikat. Datanya adalah retail sales Amerika Serikat periode April dirilis Jumat, estimasi ke rekor terendah minus 11,0%, dari sebelumnya minus 8,7%. Lalu data consumer sentiment dari University of Michigan periode Mei yang juga dirilis hari Jumat, estimasinya ke level terendah sejak 2011 itu di 67,6 dibandingkan bulan sebelumnya di 71,8. Nah, harapan pembukaan kembali ekonomi namun dibayangi tekanan di sektor konsumen dapat membatasi sentimen positif pasar dan masih akan jadi ganjalan bagi penguatan dolar Amerika Serikat. Ya, Pak Remen, untuk aset apa yang bisa kita perhatikan untuk pekan ini, Pak? Ya, Ika, yang pertama masih di euro dollar ya, karena tekanannya yang dominan di pekan lalu itu terbatas di garis support 1.0765. Nah, selama areal ini efektif, rebound dapat dominan kembali, kisaran resisten di 1.0890 hingga 1.0980. Aset keduanya itu pound sterling. Ini juga tekanan yang dominan pekan lalu juga terhenti di garis support di 1.2265. Ada support terdekat di 1.2355. Jadi selama kisaran ini masih efektif, rebound dapat dominan lagi ke kisaran resisten 1.2480. Nah, aset yang terakhir adalah emas ya. Ini masih berfluktuasi di kisaran 1.700 ya, masih bolak-balik. Konsolidasinya masih dominan dalam pola triangle. Nah, tren kenaikan masih akan dominan dengan memperhatikan kisaran 1.700 sampai 1.680 sebagai supportnya. Resistennya ada di sekitar kisaran 1.720 hingga 1.723. Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini, dan sampai jumpa.